Baik, selanjutnya pada tahap ini kita akan membahas tentang pemrograman untuk penjualan barang. Selengkapnya ada di modul kopian atau buku halaman 57. Anda boleh menggunakannya sebagai referensi Anda dalam mempraktikkan penjualan barang. Karena kodenya cukup rumit dan cukup panjang, maka sedikit akan saya potong atau saya bagi menjadi beberapa bagian. Pada video pertama ini, kita akan membahas tentang dua hal utama. Yang pertama adalah menghubungkan tabel barang, terutama kode barang, ke dalam objek combo box kode barang. Dan yang kedua, yang lebih utama adalah mengisikan nomor transaksi secara otomatis. Nah, kita mulai dengan yang pertama terlebih dahulu. Anda harus merancang terlebih dahulu tampilan seperti ini. Nama objek Anda perhatikan di bagian tabel ini. Perhatikan properti yang disetting. Kemudian coba dirancang secepatnya agar hemat waktu. Ada satu objek baru yaitu date time picker. Anda sesuaikan sendiri. Saya kira bukan objek baru untuk Anda juga, tapi sudah pernah dipelajari di beberapa mata kuliah pemrograman yang lain. Sekarang kita fokus di logika penjualan barangnya terlebih dahulu. Secara umum, logikanya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengisikan combo box barang dengan data barang yang sudah diinputkan terlebih dahulu. Data barang yang sudah diinputkan ini terlihat dari tabel barang pada saat kita bicara form barang. Ini hanya contoh, saya sudah memasukkan 4 buah kode barang di tabel barang. Semua tersimpan dan punya stok untuk dijual. Perhatikan kodenya, ada di bagian isi CBO barang. Isi CBO barang adalah metode buatan yang dipakai untuk mengisikan objek combo box barang. Isi combo box barang, lihat query-nya select kode barang from barang. Inti code ini cuma menampilkan kode barang dari tabel barang, kemudian disimpan dalam variabel RD nanti. CMD adalah common, RD data reader. Data reader ini menyimpan data eksekusi dari common-nya. Kemudian kosongkan combo box satu persatu jika ada datanya dengan metode clear. Dan lakukan pengulangan dengan dual dan loop. Baca datanya. Sambil baca datanya, lakukan metode add untuk melakukan proses penambahan item yang bersumber dari RD item 0, yaitu kode barang. Jadi RD item 0, karena ini cuma satu kolom, maka indeksnya adalah 0. Dia akan membaca kode barang dan menambahkannya ke dalam combo box CBO kode barang. Terakhir, common, data reader, dan connection ditutup kembali dengan dispose dan method close. Hasil dari query tadi, jika kita lihat, ini saya tandai semua. Kalau saya jalankan ini, hasil dari form load adalah isi CBO barang. Maka sebenarnya ada 4 kali pengulangan di mana C strip KA, sub, dan tar strip DW, keempat buah item ini akan dipindahkan satu persatu ke dalam list kode barang. Maka hasil yang diperoleh adalah seperti ini. Artinya data barang sudah pindah ke form penjualan. Langkah kedua, variabel atau penanda N sudah ada. Variabel ini tidak saya jelaskan banyak di segmen ini. Nanti kita bicara di paruh berikutnya dari video ini. N sudah ada bernilai 0, artinya
artinya adalah flag penanda bahwa transaksi belum pernah ada. Transaksi belum pernah ada artinya transaksi tersebut akan dikenai dengan proses penambahan data. Jika transaksi sudah ada, nanti N sudah ada akan bernilai 1. Nilai 1 menandakan transaksi sudah pernah ada, dan query yang jalan nanti adalah query update. Artinya penambahan atau pengubahan data item barang. Berikutnya yang ketiga dan keempat, date time picker akan kita setting dengan custom format yang berasal dari settingan tanggal Indonesia. Tanggal Indonesia adalah date, month, dan year. Maka DD, MM, dan triple Y. Dan 4 kali Y maksudnya. Kemudian kita eksekusi. Hasil dari method load, dia sudah menghasilkan kode barang. N sudah ada tak terlihat karena hanya bersifat flag atau variabel. Tapi date time picker sudah menyesuaikan, yaitu settingan tanggal, bulan, dan tahun dalam versi Indonesia. Berikutnya, kita akan lanjutkan dengan hapus term dan nomor urut serta isi grid jual. Hapus term adalah metode yang dipakai untuk mengosongkan semua isi tabel temporary. Nanti pada saat eksekusi program ini, pada saat kita lanjutkan di paruh berikutnya, data yang sudah diinput di sini, dia akan pindah ke grid ini. Grid ini, sumber atau source datanya adalah dari term jual. Maka kegunaan dari term jual di bagian hapus term ini adalah mengosongkan semua term jual agar pada saat tampil penjualan, dia tidak akan tampil data temporary-nya. Jika tidak dikenai proses penghapusan, maka data tersimpan di tabel term. Dan tabel term itu kita rujuk ke grid ini. Ujungnya nanti hasil dari grid adalah tabel term jual sebelumnya, alias transaksi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Maka itulah gunanya menghapus term. Kemudian nomor urut. Ini bagian yang cukup panjang. Sudah saya kasih tanda-tanda di sini agar penjelasan tidak terlalu jauh dan lama. Buka transaksi, buka koneksi maksud saya. Kemudian CMD diisikan dengan query select bintang from urut. Karena kolom kita cuma 1, maka sebenarnya tidak perlu bintang, bisa kita gantikan dengan select nomor urut. Mengapa nomor urut? Sebab di tabel urut bagian kolom, satu-satunya kolom yang ada adalah nomor urut dan bertipe angka. Maka eksekusi seperti ini jalan, eksekusi dengan bintang pun bisa oke, tidak ada masalah. Selanjutnya, eksekusilah command tersebut dan tampunglah ke variabel data reader. Data reader dibaca. Hasil pembacaan akan merujuk kepada dua kondisi, data ditemukan alias punya data, atau data tidak ditemukan alias belum punya data. Sebagai contoh, nomor urut saya jalankan. Hasilnya adalah empty result set, 0 rows, artinya tidak punya baris sama sekali. Kenapa? Sebab transaksi belum pernah ada. Maka hasil dari method read akan memicu dua kondisi. RD has rows, artinya datanya ketemu, ada baris, ada data. Atau else, alias RD has rows-nya bernilai false, artinya datanya tidak punya baris sama sekali, alias hasil query kosong. Kalau hasil query kosong, maka text box nomor transaksi akan terisi dengan angka string 1, artinya dimulai nomor urut transaksi pertama, yaitu 1. Jika tidak, misalkan saya sudah punya 5, saya sudah punya 6 lembar nota, sekarang saya mau tambah untuk transaksi yang selanjutnya. Berarti nomor transaksi saya akan menjadi 7. Nah, perhatikan TXT nomor
tr.text sama dengan rd item 0. Artinya kolom nomor urut pindah ke txt nomor tr. Hasilnya adalah 6 dalam keadaan masih string. Ingat, angka harus dijumlahkan, maka angka itu harus dikenai konversi. Masih ingat, 1 tambah 1 belum tentu 2, 1 tambah 1 bisa menjadi 11. Maka angka 6 ini bukan angka, tapi string. Maka dia harus dikembalikan menjadi val dengan mengenakan metode, dengan mengenakan fungsi value atau val ini. Val txt nomor tr.text berarti 6. 6 ditambah 1 berarti 7. Dan 7 harus kembali lagi ke text box ini, maka kembalikan dengan fungsi lawanan dari val, yaitu string, str. Maka proses berpikirnya adalah ambil text box, jadikan sebagai angka, angka ditambah 1, angka tersebut di-convert lagi menjadi string, dan string kemudian kembalikan ke text box. Hasilnya adalah kira-kira seperti gambaran di sini. Selanjutnya, angka yang muncul di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu bukan angka final untuk nomor transaksi. Angka final untuk nomor transaksi adalah string. Dan stringnya adalah nomor urut seperti ini, 00001, 00002, 00003, dan seterusnya. Pendek kata, nomor transaksi ini adalah fixed length. Panjangnya itu tetap, yaitu 5 digit karakter. Maka pada saat kita ketemu angka nomor transaksi terakhir, dia masih harus digandeng, ditempel dengan angka 0 di depannya, yang jumlahnya dinamis. Bisa 1 digit, bisa 2 digit, bisa 3 digit, bisa 4 digit. Nah, logika berpikir sekarang, panjang dari nomor transaksi itu adalah tercermin dari nilai akhir dari panjang angka yang ditemukan. Contoh, jika angkanya 1, maka hasil query-nya adalah, hasil nomor transaksi adalah 00001. Angka 0-nya harus 4 digit. Maka bacalah panjang dari 1 ini. Panjang dari 1 adalah 1. Kalau 1, maka gandengkan dengan 4 huruf angka 0 di depan dari angka tersebut. Lalu digandeng, ditambah dengan karakter nomor transaksi yang sudah diperoleh. Maka kira-kira dapat ilustrasinya seperti ini, 0000, lalu gandengkan dengan angka 1. Nah, bagaimana kalau angkanya sudah mencapai 9? Contoh, 9 tambah 1 menjadi 10. Len dari 10 berapa? 2. Maka angka yang muncul di depan angka 10 adalah 3 angka 0. Selanjutnya bagaimana kalau 100? 99 tambah 1, 100. Panjang dari len 100 adalah 0 adalah 3. Maka kalau panjangnya 3, dia digandengkan dengan 2 angka 0 di depannya. Jadi 00100. Begitupun kalau jumlahnya sudah 999 tambah 1, 1000. Panjang dari 1000 adalah 4. Panjang dari teks 1000 adalah 4. Maka dia digandeng dengan 1 angka 0 saja di depan. Jadi 01000. Nah, hasilnya kira-kira seperti itu. Ilustrasinya kalau kita jalankan, karena ini transaksinya baru 0, kosong, maka hasilnya pasti akan menghasilkan angka 0. Ini mengapa tidak muncul? Karena belum dibuka. Ini nomor urutnya jalankan, kita eksekusi, hasilnya adalah seperti yang tadi sudah saya ilustrasikan, 00001. Terakhir untuk bagian pertama video ini adalah isi grid jual. Isi grid jual seperti yang sudah pernah Anda kerjakan, ini hanya menampilkan grid dengan data tem jual. Maka select kode barang, nama barang, kuantiti, harga jual, dan jumlah dari tabel tem jual dipindahkan ke tampilan data grid view untuk ditampilkan
di grid tersebut. Jadi kalau kita jalankan, hasil gridnya pasti otomatis sudah akan tampil di bagian bawah. Baik, itu bagian pertama dari video ini. Seperti yang selalu saya sampaikan pada Anda semua, bekerja dengan program membutuhkan kesabaran dan membutuhkan kedisiplinan. Jadi, buatnya pelan-pelan, yakinkan diri, listingnya dikuasai, maka Anda akan bisa melakukan improvisasi nantinya. Baik, demikian.